dari MT Nur Anissa. Ya. Terus ada Ustadz Haji, semua sudah kenal ya? Iya, jangan sampai tidak kenal Bu, ilmunya kita sudah dapat banyak dari beliau. Iya, di sebelah kirinya ada Ibu Lisa, bagian keuangan MK Tauhid. Ya, di sebelahnya juga ada Ibu Endah, Ustazah Endah juga dari MT Nur Anissa. Ini Bu Idanya yang belum. Insya Allah semua juga sudah kenal ya. Beliau dari MT Al-Milah. Iya, mungkin. Bu Ana sini aja, yang kosong biar di situ. Oh iya. Iya. Sekali lagi, biar kompak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Bunda, kami persilakan. Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hamdan zakiran, hamdan na'imin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di sini, insya Allah atas nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, dan tentunya nikmat kesempatan. Tidak lain dari itu semua, kita akan menerima ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga ajang tali silaturahim. Aku KB wes. Kemudian dari Masjid MT Asyhada Sepanjang. Ada di sana. Kemudian ada dari MT Ad-Dahwa Taman. Kemudian dari MT Keluarga Sakinah. Kemudian dari MT Sabilun Najah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mau pindah yang kan? terakhir ada Pindah ke mana? Mungkin ada satu orang atau dua di sini yang datang. Masya Selamat Allah. bergabung Ibu, alhamdulillah. Jadi itu dulu perkenalan kita. Saya lanjutkan kepada Buka untuk membacakan Susunan acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Di tengah gitu ya. Kita dari pintu kon. Oke, pokoknya atur mana-mana. Pokoknya kita main lihat siapa di mana, berarti kita di tempat yang lain. Nah, itu.
Buka jalur tuh awet dewe gak deket iki jarine orang menit ya wis buka suwi. Habis ini loh, habis sambutan. Habis deadline, habis laporan. Ini kan salah satu lagi laporan. Nah, pas diskusi ini toh turun. Iya. Bismillah karena Ustazah. Gerada lagi paros. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang suci. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah orang-orang yang betul. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka perbuatan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentukkan, yang Laporan dari keuangan atau laporan keuangan dari Tuhan. oh iya Sehingga kita akan selamat sampai di tempat ini, sehingga kita hadir dan bersyukur jika kita dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu kita kesehatan dalam keadaan ini haji taufik punya dan ikhlas untuk di kawasan wisata Kalimantan Selatan. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Inilah majelis taklim atau kita yaitu Rabu 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 19 Oktober 2023 adalah kegiatan fikih
yaitu Rabu tanggal 20 Juli 2023 yang diselenggarakan di Sekolah Wisata Hujan Malam. Awas hati-hati, ada telek. Tulisan nggih ke kanan. Nggih. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan Amin. yang saya hormati Kita buat embel ini ya. Nomor 5 poin di sini. selalu memberikan Ibu Ida selaku ketua panitia, Ibu Ana, sekretaris MTA Taufik, Bu Ulfa, Bu Enda dan seluruh pengurus MTA Taufik serta ibu-ibu seluruhnya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-dakwah Beluran. Ya. Mana? Ini ya. Oke. Nanti ada tanda terimanya. Ya, terima kasih. Terus Kemudian dari Samara. Asamara. Terus. Terima kasih barakallah. Kemudian Sakinah. Sabilun aja. Injury time ikutnya. Nanti Sakinah. Ad-dakwah Bu Farid. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diwakilkan saja. Asakina. Diwakilkan saja, Pak. Oh. Ini kan 5. Oh. Oke, betul. Asakina. Bu. Ini apa? Ibu. Bu. Oh, ad-dakwah. Ibu. Oh, 2 orang. Ya, Oh. Ya satu wis. lagi dari Aduha Citra Harmoni diwakilkan oleh Bu Cimon. Ada apa? Kasih. Oke. Tauhid. Oke, makasih. Bisa kembalikan Bunda. Beberapa hari ini rajin Mbak Eda. Ya, terus? Nah ini buka-buka BBG kok kayaknya seru. Seru berita Israel. Jadi penisirin deh. Kemudian seru berita malam bintang. Simpanan bintang malam bintang hari ini. Katanya ketemu jodoh yang baru. Bahaya ini bahaya ini. Suami saya anak. Aku ikut ngintip. Ada bintangnya kayak apa tuh? Bintang kejora, bintang tujuh ini ya. Katanya bintang saya kan Virgo, Mbak. Nah ini katanya hari ini. Aku sepertinya. Nah kalau bintang Virgo katanya hari ini happy. Dan yang jelas ini loh, dapat jodoh. Ya untuk suami saya akan tidak di sini. No, stop dulu. Itu gak bahaya tak? Bahaya gak sih, Ibu? Bahaya loh. Bu Ana, Mbak Eda, gak boleh gitu. Kita ini udah ngaji tauhid. Itu sirik loh. Sirik gak sih, Ibu? Sirik ya. Ya ampun, gak boleh ya, Mbak? Gitu. Astagfirullah, perbanyak-banyak istighfar. Bahaya banget, Bu Ana.
Ayo Ibu ya. Kayaknya tadi sudah dibilang Pak kalian nggak sih? Banyak Siti apa banyak akhir? Oke ya. Kita kasih applause dulu ya. Seperti sudah disampaikan. Nah, sekarang Kita bertanya. dengan fragmen yang sudah ditambah tadi, monggo barangkali ada penonton atau jamaah yang ingin berkomentar. Silakan. Yang tunjuk jari duluan 1. Oke, monggo. 2, 3 depan. Sampai 5. Oke. Ini, ya, sini. Orang 1. Silakan. Siapa yang mau komen? Oh ini Ibu. Yang pertama dulu. Silakan. Saya kasih mic-nya. Ibu berdiri ya. Berdiri Ibu. Gitu ya. Jadi MT-nya itu gado-gado. Kadang di Almila. MT Almila. Di tempat lain MT juga. Anur. Itu ya. Jadi bukan di MT Anur atau Almila Gado-Gado. aja. Bu Indah. Saya menanggapi apa yang dikatakan Bu Ana tadi, bahwa memang kalau kita itu melihat di dunia internet atau dunia maya itu macam-macam gitu. Ada kesyirikan, bahkan ada yang menegakkan tauhid gitu. Tapi jelas-jelas yang dibicarakan tadi itu jelas sudah kesyirikan gitu. Syirik karena apa? Percayanya sama bintang. Bintang kita itu nggak bisa ke sana, nggak bisa tanya-tanya, dia itu bisanya ngarang gitu. Jadi itu jelas syirik gitu ya kalau kita itu melihat bintang hari ini dapat jodoh, hari ini dapat rezeki, hari ini yang apalah itu, insya Allah itu jelas syirik. Nggak Pak Najib Jadi itu jelas kesyirikan dan seperti yang ini yang di buku bab 2 itu ya, ada firman Allah itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 82. Saya bacakan artinya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 29 ilmu nujum astrologi. Bab 29. Ada di dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan dalam Sahihnya ada itu diciptakan hanya untuk Anjing. untuk sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk arah dan sebagainya. Dengan memang Ya kita di sini toh. tidak boleh mempercayai adanya ramalan bintang. Karena bintang-bintang itu sebenarnya ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah sebagai hiasan, kemudian pelempar setan, dan untuk menentukan arah. Dan kita kalau percaya kepada ramalan-ramalan bintang, kita akan mendapatkan makna karena mempercayai adanya sihir, yaitu ilmu-ilmu astrologi. Jadi dengan adanya kita mengaji tauhid yang sudah sekian tahun, alangkah baiknya kalau kita benar-benar meninggalkan ramalan-ramalan dari sihir atau ilmu astrologi. Demikian, terima kasih. Ya, MT Almila
juga dari Adawan, dari Anissa. Wes semuanya lengkap. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, semua kepercayaan selain percaya takdir Allah itu dikatakan syirik. Jadi kepada bintang atau kepada berhala atau kepada apa saja benda-benda yang gaib yang apa selain percaya kepada Allah itu semuanya syirik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jumudin dari MPA Menggelam. Untuk menanggapi kasus yang tadi, kita percaya kepada ramalan bintang Enggak apa-apa. atau zodiak. Kalau menurut saya, ramalan bintang atau zodiak itu meramal hal gaib yang belum terjadi. Sedangkan hal gaib yang belum terjadi itu adalah haknya Allah. Jadi kita manusia ataupun apapun tidak berhak untuk meramalkan atau mendefinisikan. Jadi seseorang yang mempercayai zodiak atau ramalan bintang itu hukumnya haram, jelas haram dan itu merupakan syirik. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita sampai percaya kepada ramalan bintang. Jadi sekian pendapat dari saya, mungkin bisa ditambahkan dengan teman jamaah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri semua. Masih ingat Yan-Yannya tadi ya? Waktu di Biskat ada diajarkan ya, kalau bisa tuh. Mudah-mudahan, panitianya ya, nanti akan diperagakan. Iya, biar surprise. Monggo, nanti semuanya bisa ikut. Ya, mungkin ada yang menemani saya, bisa gimana ya? Ayo kita senam biar sehat, kuat. Ya, ini ya, ibu-ibu bisa kelihatan semua ya. Nanti itu ya. Istiqomah bertauhid, bahagia dunia akhirat. Kayaknya kita serahkan ya. Kayak ini pakai saya jadi tidak foto apa pas badan gitu. Jadi nanti ada yang memimpin ya, misalkan saya dengan istiqomah bertauhid atau ustaz nanti yang menyampaikan istiqomah bertauhid kita semuanya Bahagia dunia dan akhirat. ternyata enggak yang di belakang. Saya jalan ya. Jadi misalkan ustaznya istiqomah bertauhid. Oke, cukup ya. Siap, Mbak, bisa. Cukup. Ya. Ini motornya nggih, Ibu. Istiqomah bertauhid, Bahagia dunia dan akhirat. Saya ditambahin yes orang benar atau ditambahin enggak ya kita tambahin belakangnya ya enggak ya lebih semangat enggak Ustaz. istiqomah bertauhid, Bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar. Diulang lagi Bunda. Oh ya ulang lagi Ustaz. Yang semangat ibu-ibu, hadiahnya masih banyak. oke, sekali lagi terima kasih. Istiqomah bertauhid, Bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar. Masya Allah. istiqomah bertauhid, Bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar. Ya Allah, itu amin. tadi untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan keluarga kita. Apa yang untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan keluarga kita, yaitu pemahaman tauhid yang benar. Ada fragmen tadi. Mengambil dalam kitab tauhid itu adalah bab yang ke-29. Bahasa Arabnya tanjim. Apa Bu? Tanji. Kemudian saya mendengar ada 5 orang ibu yang merespon. Dari Alhamdulillah menyebutkan ayat Al-Quran tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bu Erlis tadi menyebutkan bab 29 tanjim. Bu Chandra, kemudian satu lagi ibu siapa yang keempat tadi. Dan terakhir Bu Mimi.
Itulah kewajiban kita, ibu-ibu, umum saya dan kita semuanya masih Aman, hidup. aman. Dalam kitab itu diterangkan bahwa bintang itu sebenarnya fungsinya cuma 3. Yang bilang adalah sahabat, namanya Qatadah. Betul Bu ya? Namanya Qatadah. Qatadah. Yang meneliti ucapannya Qatadah Al-Bukhari. Al-Qatadah mengatakan khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Jangan keluar dari situ pikiran kita. Eman hidup di dunia ya, bercapek-capek mencari dunia, oleh Allah sudah diberi rezeki banyak, naudzubillah dari hidupnya tercampur dengan syirik. Kata-kata dah bintang itu diciptakan untuk 3 hal. Pertama, rujuman zinatun lisama, untuk menghiasi apa? Langit. Coba dengan pas lampu mati keluar, melihat ke atas. Bintang itu kelihatannya besar apa kecil? Di langit ya. Amat banyak. Ya. Itu Bu, pandangan itu didhawuhi sama Kanjeng Nabi. Satu tadi adalah zinatun lisama, yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar apa? Setan. Sudah diterangkan di dalam hadis. Yang ketiga, nah itu loh yang ketiga itu tadi. Wa alamatin yuhtada biha. Alamat tanda-tanda orang bisa mengambil petunjuk. Nah itu yang banyak keliru, bukan petunjuk nasibnya orang. Tapi petunjuk apa? Arah. Ketika orang di mana tuh? Terutama di laut. Zaman dulu, betul ya? Nenek moyang hitam, seorang. Tapi ada nggak orang yang mengambil petunjuk bintang tadi untuk nasibnya, dirinya, dan anaknya, dan keluarganya? Ada. 349 orang dengan keluarganya harus diselamatkan dalam kehidupan di dunia ini sampai besok di akhirat. Caranya, ayat yang dibaca tadi. Jangan dicampurkan iman kita dengan apa? Syirik. Betul Bu, luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menghadiahkan di antara kita, anak cucu kita, ada yang muncul sebagai ulama tauhid di situ. Kita menangi atau tidak, mohonlah sama Allah, berdoalah kepada Allah, betapa pentingnya pembimbingan tauhid itu untuk umat dan masyarakat, sehingga mudah-mudahan ada pengganti generasi berikutnya, yang mencerahkan juga kepada generasi berikutnya lagi. Mohon sama Allah anak cucu kita mudah-mudahan jadi ulama tauhid besok. Iya Bu, penting. Nah itulah, apakah orang yang mempercayai perbintangan tadi dianggap sebagai nasibnya orang itu bagian daripada syirik? Iya. Apakah kemudian disebutkan di situ termasuk sihir? Iya. Itu kalau jenengan pelajari terus. Manit kata bahasa syu'batan minan nujum faqadik bahasa syu'batan minas sihri. Siapa yang mengambil satu bagian dari ilmu nujum perbintangan itu, maka dia mengambil dari bagian dari ilmu apa? Sihir. Nah, di situ. Ini kali 3 dengan keluarganya sudah lebih dari 1000. Ya, kalau sudah lebih dari 1000, mudah-mudahan Allah besok menghadiahkan kita surga semuanya. Tapi syaratnya itu tadi, akidahnya harus baik. Bukan karangan saya, bukan ucapan saya. Itu dawuhnya Rasulullah SAW. Coba, siapa yang bisa membuka bab 3? Apa judulnya bab 3 itu? Judulnya saja. Dibaca dengan suara yang keras.
dengan surat itu. Semurni-murninya. Pasti masuk surga tanpa hisab. Minta tolong Bu Indah, salah satu di antara Ibu membaca terjemahnya, itu judulnya saja. Barang siapa mengamalkan tauhid Iya, dengan iya. semurni-murninya, Terima kasih. pasti masuk surga tanpa hisab. Pasti apa insya Allah? Yang memastikan siapa? Nabi. Nabi sama Allah ini. Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala azabin. Cari surga, cari surga, cari surga. Salah satunya adalah memurnikan akidah tauhid. Betul Bu ya? Nah itu. Monggo, ambil judul yang lain. Bu, silakan. Bu Indah, Bu Ulfa, Bu Ana. Perlu. Gitu ya, Ibu. Iya. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Ustaz mengenai konten tadi. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Nah, sesi kedua ini tidak dari kami lagi sebagai moderator, tapi dari peserta akan kita memberikan pertanyaan. Sesinya dengan menanyakan. Kemarin sudah dikasih PR ya, membaca dulu, kemudian membuat pertanyaan yang akan kita ajukan. Oke, dan nanti teknisnya jawabannya boleh juga dari teman-teman yang lain. Nah, nanti aja siapa yang jawab? Yang mau duluan. Ini sudah dari luar ini, Mbak Enda. Oke, Dari luar ini ya. Ada Mbak Wiwit, kebetulan posisi saya dekat Mbak, biar saya nggak terlalu berdiri. Oke, Mbak Wiwit, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau menanyakan tentang Berdiri Mbak. Nama. Assalamualaikum Ustadz. Saya Wiwit dari FT Almila. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan dari buku ini adalah tentang, ini isinya tentang syirik ya Ustadz. Saya belum paham tentang syirik besar dan syirik kecil. Karena syirik kecil itu yang saya baca, jimat dan sebagainya itu termasuk syirik kecil, padahal tadinya saya kira itu masuk syirik besar karena di situ menggantungkan diri terhadap dan minta tolong terhadap benda-benda untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Jadi saya juga mau bertanya tentang bagaimana kalau orang itu kayak pendahulu-pendahulu yang saya punya, kakek nenek buyut dulu pernah bercerita kalau zaman dulu itu orang itu mengandalkan punya ilmu Ustadz, ilmu kanuragan atau kesaktian untuk ya ada keperluannya untuk kepentingannya gitu. Mereka berbangga dengan itu. Nah, setelah mereka meninggal, apakah kalau mereka belum tahu bahwa itu syirik, apakah masih bisa diselamatkan atau didoakan? Jadi kami sebagai cucu-cucunya bisakah mendoakan beliau yang kabarnya memiliki ilmu itu, apakah itu termasuk syirik besar atau syirik kecil sehingga bisa didoakan atau tidak, begitu Ustaz. Makasih. Bu. Ada yang mau menanggapi? Oke. Oh nanti kita tanggapi Oke. dulu. Mau menanggapi Bu? Oh, ini tanggapi Ada. dulu. Ada yang mau memberikan jawaban? kita jadi yang jawab, yang bertanya temannya, yang menjawab juga temannya. Oke. Ada yang mau jawab? Enggak, Kan sudah belajar tauhid Bu. boleh ngerpek, nggak apa-apa. Iya. Jawaban itu sebatas kemampuan kita masing-masing, Ibu. Nanti untuk kesempurnaannya bisa dilanjut oleh Ustaz Naji. Di sini ada menguji keberanian panjenengan untuk bisa menjawab. Itu dulu. Monggo. Kalau tidak ada yang Oke. oke, silakan. Bisa nggih? Tadi Ibu Bu Marwan, monggo Bu Marwan. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Wiwi tadi, bahwa benda-benda yang diberikan oleh nenek moyang, kakek moyang Bu, itu, disebutkan namanya dulu. Namanya Ibu dari Majelis Taklim mana Ibu? Saya Bu dari Marwan. Adakwa Bu Marwan namanya, ya, dari Adakwa Almila juga. Ya, ini semua MT masuk soalnya. Ya. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Wiwi tadi, bahwa kalau kita percaya kepada benda-benda
pemberian nenek moyang dan kakek moyang itu termasuk syirik, karena memang kita itu tidak boleh percaya kepada benda-benda. Tadi sudah saya singgung. Jadi percaya itu hanya pada Allah. Kemudian menurut buku yang pernah saya baca itu tentang ilmu kesaktian, kanuragan, itu juga termasuk. Karena ilmu-ilmu seperti itu biasanya ditunggangi oleh jin. Begitu. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa menyempurnakan jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang di belakangnya bisa bantu jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Titi dari MT Almilah. Saya ingin menanggapi dari pertanyaan Ibu Wiwit. Syirik besar adalah syirik yang percaya kepada benda-benda atau hal-hal gaib selain Allah. Sedangkan syirik kecil, contohnya riya. Kita beribadah untuk dipuji orang atau memamerkan sesuatu kepada orang. Terus mempercayai hal-hal yang diberikan oleh nenek moyang, termasuk syirik besar juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Masih ada yang ingin menanggapi lagi? Untuk dua ya, dua ya. Mainnya dua ya. Satu lagi. Oh, satu satu lagi. lagi. Sebentar, oke, ya. Mau Ibu? Namanya? Oh, sudah. Terima kasih. Saya dulu dari Adawa. Menurut saya, apapun itu yang kita baik mempercayai benda atau apapun yang intinya Syirik. ya syirik besar. Apapun itu, kalau di hati kita ada retak sedikit saja mempercayai itu lebih dari Allah, itu ya syirik besar. Meskipun tidak terucap, tapi ini hati ya, percaya selain Allah, itu adalah bentuk syirik besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Lulu dari Adawa. Kita kembalikan kepada Ustaz Najib. Ustaz Najib lengkapi dari jawaban Ibu semua. Iya. Coba saya tanya ibu-ibu yang hadir, semuanya harus bisa jawab. Kira-kira yang diomongkan tadi di bab berapa ini? Bab yang ke? Ayo, baca judul. Bab 7. Nggak usah emosi biasa. Satu menyebutkan bab berapa, Bu? Bab 7. 7. Apa bab 7 itu bahasa Indonesianya? Termasuk syirik, memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Lubsul khalqati wal khayti wa nafrihima lirraf'il bala. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita dijauhkan dari musibah dan balanya. Besar, kecil, enak atau tidak enak, itu dalam iman kita semuanya dari Allah. Pun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Maka di dalam Islam, panjenengan sudah mempelajari tawakal kepada Allah itu menjadi bagian yang menguatkan. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang, bukan jabatan, tapi kembalikan. Wabil khusus yang disebutkan di bab 7 tadi, memang di masyarakat ada. Tapi janganlah kita lakukan. Kemarin di masjid taklim tertentu di Rungkut saya menerangkan itu. Setelah saya menerangkan itu, ada ibu, mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah,
menghadap saya, maju, tanya. Iya Pak Ustadz, saya itu di rumah punya banyak barang pusaka zaman dulu. Saya tanya, ada 10? Oh, ratusan. Kelahiran dulu. Ratusan, betul itu. Ya ada keris besar ini Mas. Mau tak apakan? Saya udah ngaji tauhid, sudah ngerti. Bukan hanya keris dan sebangsanya, Ustaz. Tapi akik juga ada banyak sekali. Saya gudo orangnya. Bu, akhirnya nanti lain kali bawa sini ya. Kalau berkenan saya minta 1 atau 2 untuk nanti saya terangkan kepada jamaah-jamaah yang lain. Ngerti maksud saya? Bukan tak pakai. Saya sebenarnya punya akik di rumah bagus dikasih orang. Tapi nggak pernah saya pakai kalau saya taklim. Khawatir salah paham. Kalau akik ya Pak Ustadz. Iya Bu, ada. Ya. Yang ditanyakan seperti itu tadi. Pertama, jelas kalau orang berkeyakinan itu benda bisa menolak balak, mendatangkan rezeki, menguatkan antara hubungan suami dan istri, supaya anak-anaknya itu semuanya karirnya lancar. Sudah jelas dengan tanya Pak Kiai mana saja, Ustadz mana saja, tidak boleh. Tapi mendoakan boleh nggak supaya karirnya bagus, ini, itu, dan sebagainya? Boleh. Bukan dengan cara itu. Lalu tadi disebutkan bahwa, terus gimana kalau sudah zaman dulu orang tua kita itu tidak mengerti itu? Biarkan saja. Ini panjenengan ini ya saya, itu dengan adik-adik dan anak-anak kita, itu pemahaman agamanya kemungkinan beda. Sama dengan orang tua kita dulu dengan kita, betul ya? Saya sendiri seringkali mengatakan, dan itu memberi motivasi kepada kita. Bapak saya, ibu saya itu petani, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tiap hari ke sawah. Tapi kata-katanya yang sekarang itu loh diucapkan tahun 69, bulan Desember, itu masih ada. Masih dalam pikiran saya. Masih terngiang di telingaku. Sampai di situ aja. Apa ucapannya Bapak? Dari 6 anaknya yang dikumpulkan semuanya. Tapi adik saya yang paling kecil tidak ikut. Ini penting saya memberi motivasi dulu. 4 yang ikut hadir di situ, salah satu kata-kata bapak saya apa? Najih engko tak sekolahno koyo Imron. Imron itu siapa? Imron itu salah satu-satunya dokter di kecamatan tahun 71, 72, 73. 1900. Oh, kalau begitu saya sekarang ini bisa merasakan itu bisa bagian dari doanya bapak saya enggak? Ya. Bisa bagian dari doanya bapak saya? Doakan anak cucu kita mudah-mudahan jadi yang soleh-solehah. Iya. Dan saya tahu pemahaman bapak saya tentang agama berbeda dengan pemahaman saya. Dalam pertumbuhan agama nanti di Indonesia, ada kata gairah keagamanya itu semakin hari semakin baik. Saya yakin, seyakin-yakinnya pemahaman agamanya panjenengan semuanya dan putra-putrinya jelas beda. Lebih bagus adik-adik kita, betul nggak? Ada nggak anak kita itu yang ngajinya lebih baik, lebih bagus dari emaknya? Ada toh? Sebenarnya nggak usah ditanya, mesti ketok. Betul. Bersyukur kan kita ya. Dulu tidak mengalami kayak begini. Yang ditanyakan bagaimana kita tetap kita doakan. Karena orang tua kita hari ini, jam ini ya, tanggal 11 Oktober. Kalau ibu kita itu sudah wafat, bapak kita itu sudah wafat, tidak tahu anak kita ini sedang di mana. Ternyata taklim pengajian. Bukan hanya main-main. Maka saya bilang ke panitia, yang utama taklimnya.
Ada di sini. Kalau ke Kalau di sini Selekta hampir semua orang Jawa Timur pernah semua. Betul Bu ya? Yang utama di samping taklim adalah silaturahim antar sahabat kita sesama soleh dan solihah. Betul ya? Besok kita reuni di surganya Allah. Kenapa? Maka kembali lagi doakan orang tua kita itu. Kayaknya ada air gula. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, Air gula atau susu. mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan soleh. Terserah Allah maunya gimana. Tapi hadisnya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa doa anak yang soleh adalah makbul. Orang itu Bu ya berantai dari orang tua kita ke kita, dari kita nanti ke siapa? Anak kita, dari anak kita ke cucu. Mungkin kita saling tidak ketemu, tapi kita akan masuk ketika imannya sama antara orang tua dengan anaknya, maka sama-sama akan masuk apa? Surga. Maka janganlah di antara kita seperti yang disebutkan di bab 7 itu tadi menggunakan kekuatan-kekuatan selain dari kekuatannya Allah. Nah, jadi dakwah harus selalu ada supaya terutama dakwah tauhid supaya kesyirikan itu bisa terkikis semakin hari semakin hari. Betul Bu ya? Saya tidak pernah bermimpi dan saya tidak pernah membayangkan bahwa yang respon tauhid itu yang sekian banyaknya. Ada masjid yang sudah saya datangi 25 tahun yang lalu. Ada masjid yang baru 2 tahun saya datang ke situ. Dan masjid yang sudah 25 tahun yang lalu itu saya minta berhenti, tidak boleh. Lanjut aja Ustaz, ganti kitab yang lain atau diulangi. Naudzubillah min dzalik, itu bukan karena saya, tapi itu adalah gairah orang kepengen tahu akidah yang betul. Jangan nanti pulang dari rumah tanyakan sama Ustaz dan tetangga yang sebelah itu di kita, siapapun orang. Benar nggak sih gitu dosa paling besar? Semua jawab iya. Andai kata orang mati mungkin sholatnya agak kurang, mungkin bohong, mungkin ini dan sebagainya. Kata ulama masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik itu adalah haram. Itulah maka gairah orang mempelajari tauhid itu banyak sekali. Bukan karena sana. Di awal tadi sesi yang pertama saya sudah sebutkan, mudah-mudahan Allah menghadiahkan ulama tauhid yang muncul dari ruangan putra putrinya ruangan ini. Amin, amin. Di situ loh sebenarnya pentingnya buat kita. Begitu Bu ya? Halo? Ya. Enak di pengajian sini apa enak di Selekta? Di kajian sini dan Selekta sama Ustaz. Sama enak. Ya. Terima kasih. Monggo dilanjut barangkali ya. Matur nuwun sangat Ustaz Najib pencerahan. Ibu udah ngantuk belum? Monggo, kita berdiri semua dulu ya. Ya kita berdiri dulu ya. Diri semua, pulpennya ditaruh, bukunya ditaruh, HP-nya ditaruh. Ibu-ibu, bentar. Ini agak maju ke sini mungkin ya bisa ya. Tripodnya. Ya Ibu, kamu sudah. Nah yang ini karena bentuknya begini jadi bolak-balik. Ah satunya ada sama, satunya ada sama. Oke ini harus sama sebelahnya. Sama sebelahnya. Oke. Bergerak. Kalau belum koncone mendekat. Nah, yang ujungnya itu lajur berarti adabnya kemana ya tadi. Nah saling membelakangi ya. Jauh. Yang lorong ini. Nah, kalau ini sama yang di sini berarti saling membelakangi boleh atau saling berhadapan juga boleh. Saling berhadapan saja wes biar tidak membelakangi. Sudah gandengan? Sudah semua? Sudah. Kalau masih jauh mendekat ya. Oke, kalau sudah nanti saya bilang ibaratnya ya. Ini kenapa kok ada yang belum dapat gandengan? Tak carikan gandengannya, ayo. Sudah dapat belum? Sudah semua aman? Oke, aman ya.
Yang belum dapat gandengnya merapat, merapat. Nah, sekarang ayo saya kasih clue-nya. Ibarat sebuah pohon, akarnya harus kuat. Akarnya mana, Bu? Kaki. Jadi kakinya harus Juara kuat. 1, juara 2, dan Gimana juara kalau 3. tidak? Atau dirapatkan atau bagaimana? Pokoknya kakinya harus kuat. Kemudian badan kita adalah batang. Jadi gandengannya butuh kuat. Nah, seperti ini harus. Kalau yang masih jauh berarti gandengannya atau batangnya belum kuat. Oke. Nah, Maju lagi. Oh, sorong sana, Mbak. oke ya. Sudah. Kayaknya masih bergerak-bergerak ini. Sudah ya. Nah, setelah begini, nanti kalau saya bilang namanya pohon ya, pasti tertiup angin. Kalau ada angin dari kanan, berarti kita goyang kemana? Kiri. Kalau ada angin dari kiri, kita goyang kemana? Kanan. Kalau ada angin dari depan, kita goyang Ke belakang. Kalau ada angin dari belakang, berarti kita goyang ke ini dulu ya, kita paham dulu. Mulai ya, 1, 2, 3. Datang angin dari kanan. Lalu angin dari kiri dari belakang. Jadi yang goyang itu mana buat daunnya kita sini aja dari pinggang ke atas. Temannya dari atas orang benar Jatuh. ya. Terus datang angin sepoi-sepoi dari belakang. Ada yang salah, ada yang salahnya. Belum ada perintahnya bangun. Kemudian ada angin dari depan. Kalau sepoi-sepoi berarti pelan-pelan. Kalau cepat bus berarti cepat. Oke. Datang angin dari kiri. Sepoi-sepoi dari belakang. Bus. Sudah ya, kalau itu sudah paham. Satu lagi, nanti kalau ada angin ribut, itu harus berpindah posisi. Berpindah posisi. Bisa ke sini, langsung dari tadi. Oke? Oh, saya lari kemana? Lari ke sana. Sampai di tengah. Dan berpindah tempatnya nggak oleh yang Oke, kita mulai ya. Genggaman yang kuat. Lagi. Aku mundur, Mbak. Bismillah. Angin sepoi-sepoi pohon itu dari sebelah. Datang angin sepoi-sepoi dari belakang. Angin dari belakang. Kemudian angin dari depan. Datang angin dari depan sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi dari belakang. Angin dari kiri. Angin dari kanan. Angin dari kanan. Datang angin ribut. Ayo cari yang dapat gandeng. Ayo cari yang belum dapat gandeng. Ada lagi yang sudah dapat semua. Dapat lagi. Angin sepoi-sepoi dari belakang. Jadi rasakan lagi. Kemudian hus. Menginum dari kiri. Kemudian pohon itu tertidur. Sebelum kembali ke tempatnya sebentar. Sekarang kita saling menepuk pundak kanan kita. Kanan, menepuk ke kanan. Oke. Nah, jangan keras. Sambil dikatakan, Mbak, ojo ngantuk ya. Jadi kita ulang ya, yang ke kanan ngomongnya gimana?
Mbak, jangan ngantuk. Nanti kan ditepuk dulu sih, ganti tangan kita. Aman. Oke. Ya, sudah makanya kita masuk makanan bersama. Satu, dua, tiga. Mbak, ojo ngantuk yo. Kiri. Aman. Sahabat teman kafir, kemudian Daud Amri, terus selamat ini. Pinjam Bu. Yes. Masih semangat? Istiqomah bertauhid. Bahagia dunia akhirat. Allah. Istiqomah bertauhid. Terima kasih. Jadi ibu sekalian mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Kalau yang bukan Islam kan harus kita tonjolkan tentang kebagusan dan keindahan Islam. Saya pernah membuat pernyataan begini, kalau Islam itu kita terangkan dengan tepat dan benar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, tidak ada alasan orang kafir itu tidak menerima Islam. Cakupannya sangat banyak. Saya beri berikutnya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa Arabiyyun makna. Al-Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal. Ibarat bangunan kayak begini tergantung yang masuk di sini siapa. Kalau orang itu yang masuk di sini itu adalah tukang batu yang dinilai itu. Kalau tukang cat beda lagi. Kalau interiornya mungkin beda lagi. Orang yang ahli di bidang sound juga akan beda. Itulah sehingga Quran ini luar biasa. Jadi mendakwakan kepada mereka adalah pertamanya dari sikap kita sendiri, dan sikap kita sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu tadi. Coba saya biasanya kalau udah kadung ngomong itu lama, tapi ini tidak lama-lama. Saya tanya apa jenengan? Ini terutama ibu-ibu semuanya paham. Pertanyaannya begini. Apa ada proses kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu? Jawabannya? Ada. 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Di Prancis ada orang namanya Maurice Bucaille, dokter objin, yang pernah menggegerkan dunia. Begitu dia mempelajari tentang disiplin ilmunya, dokter objin proses kejadian manusia, lalu dia iseng mempelajari Quran, nemu salah satu ayat yang mengatakan khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam 3 kegelapan. Nah, Maurice Bucaille berpikir, kok begitu rinci ayat ini? Sekolah di mana Nabi Muhammad itu? Dunia saat itu masih gelap, tidak seperti sekarang. Saya saja dari dokter bersemester-semester menghabiskan beratus-ratus juta. Baru saya bisa. Nabi Muhammad dari itu. Kok bisa menyebutkan manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam perut ibunya? Yakhluqukum fi butuni ummahatikum, Allah menciptakan dalam perut ibumu, yaitu khalqan min ba'di khalqin, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain. Itu pembelahan sel. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki, ada yang jadi plasenta, ari-ari nempel di dindingnya rahim. Disitulah kemudian dia mengagumi Al-Quran, lalu dia masuk Islam. Pernah menulis buku judulnya Quran, Bible, dan Sains Modern. Andai kata saya jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Menteri itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Maka saya akan membuat perubahan secara radikal.
Yang Muslim saya wajibkan untuk mempelajari Quran dulu sebelum bisa belajar fisika, kimia, sosiologi, biologi, antropologi, tata negara, dan sebagainya. Belajar Quran dulu. Di situ mestinya. Gampang sebenarnya mendapatkan umat Islam kepada syahadat itu kepada orang lain. Tunjukkan kebaikan manusia. Atau dia suruh ngeritik sehabis-habisnya. Di mana kesalahan Islam itu? Dan kelemahan Islam itu di mana? Saya tambahi. Masih sanggup? Kalau tidak sanggup, Masihnya. wabillahi taufiq wal hidayah. Pernah viral videonya. Ada anggota parlemen di Inggris yang kebetulan beragama Islam, perempuan. Dia pakai jilbab seperti ibu-ibu solehah semuanya, ahli surga. Ketika dia rapat dengan teman-temannya, diledek sama teman-temannya yang bukan Muslim. Kalau pakai bahasa kita, Anda itu zaman modern kok masih berpakaian begini. Itu kan zaman dulu. Gampang saja dia ngomong. Seorang anggota parlemen dari Inggris tadi, dia membalikkan. Justru pakaian koyo ente itu tidak masuk dalam era modern. Primitif zaman dulu, pakai sekian. Ngerti maksud saya? Justru yang menutup aurat ini, membentengi diri ini adalah ciri dari masyarakat yang modern, yang berkemajuan. Anda itu primitif, begitu itu pakaiannya. Bener nggak kira-kira? Di situ loh. Ibu-ibu, tahun 1980, waktu saya sudah jadi guru waktu itu, mungkin ada yang belum lahir. Apa yang sudah lahir tahun 1980? Ada. Semuanya. Berarti sudah tua. Sudah. Saya tahu di sekolah-sekolahnya Muhammadiyah, sekolah-sekolahnya NU, bu guru tidak ada yang pakai jilbab. Ada foto-foto dokumentasinya di sepanjang. Tapi karena dakwah, terutama di kampus-kampus, terutama ITB, Bang Imad Dudin yang mengumpulkan mahasiswi-mahasiswi kemudian disadarkan tentang agamanya, lalu muncul di perguruan tinggi di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Semarang, di Surabaya, dan sebagainya. Mahasiswi pakai jilbab. Menjelang Pak Harto jatuh sebagai presiden, banyak kalau ada tampilan di televisi, istrinya pejabat pakai jilbab, itu bangga umat Islam. Berubah, begitu kan? Sekarang 2023 sudah berubah. Saya mengapresiasi ibu-ibu yang pakai jilbab, yang menutup aurat, bahkan sempurna sekali, panjang sekali, sehingga tidak kelihatan lekuk tubuh. Kita semuanya, apapun yang kita pakai, yang kita kenakan semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Banyak orang saat itu tahun 80-an kemudian menulis puisi tentang indahnya pakai jilbab. Dan ada orang menulis lagu juga tentang jilbab. Di balik keduduk wajah bersih. Ada nggak kira-kira? Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyanyi. Saya nggak bisa menyanyi. Bedakan antara orang nasyid, senandung dengan musik. Beda. Ngerti maksudnya? Kalau saya bilang gini, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, kita wajib menghormati ibu kita. Dan kita harus menyayangi ibu kita. Boleh apa tidak? Sekarang dirubah. Hai manusia. Lanjutannya apa? Hormati. Mohon maaf. Wes, saya tidak bahas itu. Mohon maaf kalau yang ada tidak berkenan. Itu hanya untuk supaya ada variasi saja. Tadi disebutkan Bu ya, jadi itulah caranya berdakwah. Kemudian tadi saya menukil ya dari Asam Marat.
Ini seringkali diterangkan pakai gelang dan kalung kesehatan. Kalau jenengan balik ke bab yang dibahas tadi, satu ketika Nabi itu melihat ada orang di tangannya pakai gelang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin. Dari kuningan, lalu ditanya, "Ma hadhihi?" Mas, sampean kok pakai gelang buat apa? Katanya. Orang itu jawabnya salah. Minal wahin itu ya Rasulullah, untuk menolak bala. Nabi. Apa perintahnya Nabi? Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Sampai saya beritahu ya, gelang ini tidak menambahi apa-apa bagi sampean kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau muta, kalau sampean mati wahya alaika, gelang itu masih sampean bawa, ma aflahta abadan. Matimu tidak akan beruntung. Itu sudah kewenangannya Nabi. Nah, yang ditanyakan bagaimana kalau kesehatan? Andai kata orang yang pakai gelang zaman Nabi itu jawab gini, Nabi, ini bahannya sekian persen dari sini, sekian persen dari sini, sekian persen dari sini. Sudah diuji puluhan ribu di laboratorium, ternyata ketika dipakai kena panasnya badan yang 36 derajat bereaksi di dalam tubuh ini. Sehingga kadar kolesterol saya turun, berkurang. Saya tidak perlu minum simvastatin, Nabi. Kalau begitu boleh tidak kira-kira? Suruh buang? Enggak. Itulah dalam kitab itu istilahnya ada as-sabab as-sahih atau as-sabab ghairu sahih. Yang ada as-sabab as-sahih, orang yang kedua tadi, yang ghairu sahih yang ada di dalam kitab itu suruh buang sama Nabi. Ketika orang itu cerita lagi, Nabi saya pakai ini ternyata apa namanya asam urat saya turun, dulunya 8, sekian, sekarang jadi 6. 15. Boleh dipakai nggak gelang itu? 15. Sudah menurut penelitian nggak? Benar nggak? Bisa dipercaya nggak? Klenik apa bukan? Turun ternyata asam urat saya nanti dulu 8, sekian, sekarang jadi 6. Sehingga saya tidak perlu minum alkohol. Mudah-mudahan dengan tidak mengkonsumsi obat-obat seperti itu, dan saya sampai usia sekarang ini alhamdulillah ditakdirin Allah juga tidak mengkonsumsi itu secara rutin. Berarti total hadiahnya untuk piro 20. Beneran? Atau saya ulangi, dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya tidak mengkonsumsi obat itu. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Ada katanya rahasia apa? Justru rahasia itu tidak saya ceritakan. Nah begini Bu, mohon maaf. Saya bukan dokter, mohon maaf Bu dokter. Ya. Pertama adalah pola makan, pola minum, pola istirahat, dan jangan lupa Profesor Dadang Khawari sudah menyebutkan apa? Ini ibadah sama Allah yang baik. Begitu orang ibadah istiqomahnya tidak baik kepada Allah, mempengaruhi biologisnya enggak? Iya. Ada uraiannya, tanya pada yang punya ilmu. Jangan tanya pada rumput. Iya betul. Ya. Wes. Tadi ada belum jam, sudah lewat sana. Boleh ya? Kemudian tadi ada syirik besar, syirik kecil. Saya singkat aja. Syirik besar itu yukhraju sahibuhu minal Islam, wa amma syirkul asghar la yukhraju sahibuhu minal Islam. Syirik besar itu bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Tapi syirik cilik, enggak, syirik kecil itu. Tapi kalau syirik yang kecil itu kemudian tidak dipelajari dengan baik, lalu orang tidak syirik kecil, lama-lama bisa berkembang menjadi syirik besar. Contohnya sudah disebutkan tadi. Orang meyakini riya misalkan, itu syirik kecil. Sumpah atas nama selain daripada Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Kemudian ibu tadi ulil amri.
Sampai sekarang perdebatan siapa yang disebut ulil amri itu? Apakah pemerintah yang menguasai umat itu disebut ulil amri? Belum ada kesepakatan. Ataukah kelompok masyarakat yang berkewajiban untuk mengawal syariat ulil amri? Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi yang mutlak mentaati Allah dan mentaati siapa? Rasul. Mentaati ulil amri tidak mutlak. Ini agak panjang tapi mudah-mudahan tidak salah paham. Saya ringkas. Tapi yang contohnya tadi, bagaimana kalau terjadi perbedaan antara kekuatan masyarakat dengan ulil amri misalnya? Kalau ini persoalan ini ada persoalan istihadi. Ayatnya sudah ada, sebagian organisasi di Indonesia memakai hisab, tapi sebagian menunggu pakai ruqyah karena zaman dulu adalah Nabi itu ruqyah. Iya, jawabannya. Kita berpedoman yang mana? Ya kembali ke masing-masing keyakinannya. Saya beri contoh. Misalkan yang ekstrim. Di Indonesia ada undang-undang perkawinan, sudah sering saya ceritakan. Andai kata oleh ulil amri dirubah undang-undang perkawinan itu, pasal-pasalnya dan ayat-ayatnya mau direvisi, bahwa perkawinan modern itu adalah salah satunya perkawinan jenis kelamin yang sama. Misalkan, maka kita mutlak tidak boleh mentaati ulil amri. Karena sudah ditetapkan menyalahi hukum syariat. Tapi masalah yang awal Ramadan itu khilaf, itu masalah istihadi. Yang memakai hisab juga ada dasarnya, yang ruqyah juga pakai ada dasarnya. Kalau yang kredibel yang mana? Yang paling kredibel yang ini adalah yang pakai apa? Menurut saya pakai hisab. Bisa tepat nggak kira-kira? Di situ menurut saya perlu ada duduk bareng di antara yang pakai hisab dengan pakai apa? Ruqyah. Sehingga tidak terjadi apa? Perbedaan. Dalam perkembangan terakhir ada usulan apa? Pakai kalender global seluruh dunia. Memungkinkan apa tidak? Menurut pakar katanya memungkinkan. Kita tunggu saja. Tidak usah yela-yela di situ. Betul ya? Oh, poin terakhir. Selamat. Sunahnya Nabi kalau ada bayi lahir diistiadzahkan, didoakan kepada Allah agar tidak diganggu setan dalam tumbuh kembangnya. Betul ya? Tapi kemudian mohon maaf pakai ritual sekian hari, menginjak tetel, dikurungi dan sebagainya. Khawatirnya mengarah pada perbuatan apa? Syirik. Lakukan saja yang disunahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Anak lahir itu digitukan. Kalau tahu dulu putra putri kita tidak digitukan, hari ini saya berdoa kepada Allah dengan pakai doa dari Nabi, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Orang yang baik, orang yang bijak adalah orang yang mentaati aturan. Aturannya sampai setengah 12 harus sudah selesai, maka dirakhiri sampai di sini. Terima kasih. Mungkin baik, mungkin bisa dilanjut dengan puisi Ustadz dan juga doa. Nanti di sana. Di situ aja. Tidak ada ya. Teman ya nanti dari Ustadz. Ya. Atau terserah. Langsung. Puisi? Ya, Ustadz, ini sudah sesi Sudah terakhir. kita mau berdoa. Saya mohon ibu-ibu tidak membawa HP atau dimasukkan dan di silent, karena doa ini adalah untuk kita semuanya, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita lebih baik. Ya, lebih baik bukan fasilitasnya, tapi taklimnya. Ya, begitu ya. Sehingga nanti saya bacakan 3-4 menit doa itu adalah betul-betul menyentuh untuk kita semuanya. Ya, dulu waktu ngaji Tauhid 1000 jamaah, saya pernah bilang gini, kembang pencit tidak pernah layu. Materi Tauhid, I love you. Wis konyo. Tauhidnya yang happy.
Dulu kan kembang pencit tidak pernah layu. Jamaah tauhid, I love you. Keliru, jangan-jangan. Nanti tauhid, I love you. Kata Bu Titi, bahaya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dipanggil untuk doa gitu. Ya. Ibu dan ya, semoga sudah selesai sesi terakhirnya. Supaya pernah kita hilang, ya kita minta pijit-pijitan. Kayaknya tadi yang dari sana ada orang minta pijit-pijitan. Kita pegang. Cuma di tempat, iya. Tetap diduduk. Jadi semuanya. Sebagai waktunya bisa masih ada tetap sampai jam 12. Ibu yang temannya. Ibu harus 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Saya rasakan punyaku. Terima kasih. Kan dia tukang pijit, iya. Nggak usah penting apa-apa. Saya yang mengiramakan. Ya, ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas mengembalikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Baik, siapkan. Baik, kepada Ustadz dipersilahkan untuk memimpin doa kita dan juga sebagai Lampunya penutup. supaya diredupkan beberapa. Ditutup pintunya. Diberitahu aja ke belakang. Aduh, sudah lapar. Hah? Dan punyaku ketinggalan di atas tadi cuma minum. Semoga ridha Allah menyertai kami amal ibadah dalam naungan ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan panjang usia kami, tetapkanlah kami di jalan tauhid-Mu, agar kami senantiasa istiqomah menapaki jalan-Mu, teguh menjalani perintah-Mu, tunduk pada ketentuan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjauhi larangan-Mu, agar tidak sia-sia umur kami berlalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu di atas segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang secara sempurna di antara kalian
Sehingga aku Muhammad lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Anugerahilah cinta tulus agar hati saling menenteramkan. Teduhkanlah pandangan kami dengan selalu membaca ayat-ayat suci Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya Allah, ya Tuhan kami, siramkanlah kesabaran dalam dada ini, melaksanakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh solihah dalam akidahmu. Ya Allah, jika Engkau titipkan kepada kami ujian yang berat untuk dipikul, maka karuniakanlah kesabaran pada diri ini untuk menghadapinya. Rabbana wa la tuhammilna wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Maha Rahman, Maha Rahim, jagalah hati kami ini dari prasangka buruk kepadamu. Berikan cahaya ketabahan menerimanya. Kuatkan iman kami agar tidak lebur dalam tangis kepedihan, agar tidak rapuh jiwa ini menerangi hikmah di balik rahasiamu. Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kami bagian sesuatu dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika Engkau berikan kami waktu lebih lama, jadikan diri ini selalu di jalan dakwah tauhid-Mu. Jadikanlah kami pejuang kebaikan dan kebenaran, sepahit dan sesulit apapun. Memang tidak mudah bertahan di sebuah jalan yang bernama dakwah. Mantapkanlah hati kami menapaki perjuangan dakwah ini, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang memberi jawaban. Sebentar, tadi Mbak Endah pegang nama-namanya. Oke Mbak, monggo. Itu mungkin nanti sambil